Benefit cloud. Nah, oke, benefit cloud. Masuk ke dalam cloud concept. Cloud concept di minggu pertama ya. Oke, kita jawab satu-satu. Over provision, nah, berarti melebihi untuk memastikan kapasitas. Ini salah ya. Yang benar ada provision on demand. Nah, itu benar, tapi ini salah jawabannya. Kemudian fokus untuk manage hardware infrastruktur. Ini nggak ada hubungannya dengan cloud, kita bisa coret. Ubah variable expense for CAPEX. CAPEX itu capital expense, berarti kita harus DP. Jadi harusnya awalnya variabel jadi DP. Di cloud nggak kayak gitu. Kebalikannya. Jadi yang benar adalah capital, trade capital for variable. Jangan terbalik. Ini emang didesain kayak ngegocek aja. Yang benar adalah kita bisa launch global in minute dan juga high economic of scale. Kalau semakin banyak make, berarti semakin banyak potongan. Economic of scale berarti sistemnya kayak begini. Teman-teman punya satu baju, harganya 20.000 misalnya. Kalau kita beli 100 baju, harga satuannya misalnya jadi 10.000. Nah, ini konsep economic of scale. Semakin banyak make, semakin banyak, semakin murah gitu. Semakin banyak potongan lah istilahnya. Oke, next. Oke, ini kita bicara database. Jadi database yang dia support read. Nah, ini support read nih. Jadi database-nya nggak write, tapi fokusnya read. Kalau fokus read, berarti kita butuh yang namanya cache. Cache ya, karena dia tujuannya buat read doang. Dan latensinya tuh kurang dari di bawah 1 milisecond untuk critical application. Oke, ini jawabannya udah kelar ya. Kalau RDS ini buat write juga. Ini buat write aja, write lah istilahnya, buat nulis. Tapi masalahnya di sini ada cuman support read dengan latensi yang cukup kecil. Berarti ini nggak masuk. Glue ini buat proses lakukan ETL. Bagaimana melakukan transform data. IMR ini teknologi Hadoop. Bagaimana teman-teman nge-manage sebagai data engineer. Jadi yang benar adalah Elastic Cache. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, nah, kalau kita bisa masuk, Elastic Cache. In memory. Oke, kita masuk. Nah, ini dia ya. Lihat, bahkan dia sampai sub millisecond response. Oke. Berarti memang cepat. Oh. Lihat, read scaling. Oke, clear ya? Sampai sini ada yang bingung nggak konsepnya? Pokoknya ingat kata kuncinya, kalau misalnya dia support read dan latensi yang sangat-sangat rendah,
artinya kita butuh yang namanya cache. Service database yang nawarin cache itu cuman Elastic Cache doang. Jadi dia posisinya adalah, kalau teman-teman lihat, in memory database atau in memory cache. Jadi kalau ini ya, in memory cache. Oke, next. Oke, ini syarat responsibility ya, yang menjadi tanggung jawab AWS. Nah, tanggung jawab AWS nih. Tanggung jawab AWS. Jadi kalau teman-teman ketemu soal kayak begini, select two atau select three, dan bingung, teman-teman tandain, kemudian skip. Serius. Karena ini kalau satu salah, salah semua. Resetnya di situ. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung juga jawabnya, mau berusaha gitu, mentok gitu, carilah jawaban yang salah. Salah itu nanti dicoret. Contoh, konfigurasi untuk melakukan security group rule. Nah, ini bukan tanggung jawab AWS, tapi customer. Kita bisa coret. Jawaban ini salah. Oke, kemudian enable enkripsi di dalam S3 bucket. Ini tanggung jawab customer. Dia mau di-encrypt atau enggak? Ada pilihannya. Oke. Kemudian enforce aplikasi access restriction. Memaksakan aplikasi restrict gitu. Ini tanggung jawab si customer. Jadi misalnya aplikasi ini nggak semua orang buat akses. Nah, itu tanggung jawab customer. Jadi yang benar adalah kita bisa scanning our service untuk availability, itu tanggung jawab AWS supaya nanti bisa pakai. Kemudian encrypt traffic backbone-nya. Nah, itu tanggung jawab AWS. Jadi kalau bingung, ya teman-teman coret aja nih, ini udah pasti salah nih. Karena kemungkinannya kan di antara ini satu yang salah kan. Nah, jadi dibaca lagi. Cara jawabnya kayak gitu. Oke, next. Oke, benefit dari cloud computing. Oke. Thread operasional untuk agility. Ini nggak masuk akal. Karena salah satu benefit dari cloud computing yaitu operational excellence dan agility. Dua-duanya. Ngapain di thread? Gitu. Thread elastic untuk performance. Ini juga nggak masuk. Elasticity juga masuk dalam benefit. Performance juga masuk dalam benefit juga. Nggak masuk. Security untuk elastic. Nah, ini juga nggak masuk. Oke. Jadi yang benar adalah C. Fixed atau kapital ya. Jadi kalimatnya itu kadang-kadang diubah. Fixed, kapital, nah itu sama aja. Ke variable expense. Artinya expense-nya itu bervariabel ya. Nggak, nggak satu nggak satu jawaban gitu. Bisa variabel. Mungkin hari ini $20, bulan depan mungkin $10 dan lain sebagainya. Oke, nah